memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti apakah itu? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami melihat kasih-Mu, kasih yang sungguh besar, yang membuat kami percaya akan perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Jika semalaman Tuhan telah melindungi kami, maka kami juga percaya bahwa hari ini ada di dalam perlindungan-Mu juga. Bapa, kami hendak mendengar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat bersikap yang benar di saat kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop ini secara utuh, maka kita akan tahu bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar kepada para murid-muridnya supaya mereka jangan sampai terjatuh ke dalam dosa kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan adalah kebaikan yang hanya nampak di muka, tetapi tidak terdapat di dalam. Saudara-saudara, khusus mengenai hal ini, Tuhan Yesus Kristus hendak menekankan betapa pentingnya memiliki hubungan pribadi, kedekatan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan pribadi atau kedekatan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus adalah kualitas yang sesungguhnya dari sebuah kerohanian. Sehingga Tuhan Yesus seperti hendak menyatakan bahwa kerohanian kita, kedewasaan iman kita tidak ditentukan dari hal-hal yang kelihatan, namun ditentukan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Artinya, bukan yang dilihat orang, itulah kualitas kerohanian kita, tetapi hal yang tersembunyi di dalam, yang hanya dilihat oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita sebuah makna hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berfirman, "Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan dan masuk kamar lalu menutup pintu, maka yang dimaksudkannya adalah tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang melihat aktivitas kerohanian kita. Tidak ada seorang pun yang melihat kita berdoa, sehingga kita jauh dari keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kita jauh dari keinginan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar memiliki kerohanian. Ketika Tuhan Yesus mengutus kita untuk masuk kamar, menutup pintu, itu artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus benar-benar adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tuhan Yesus Kristus melihat apa yang menjadi isi hati kita. Tuhan Yesus Kristus melihat seberapa jauh sesungguhnya kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus melihat apa sesungguhnya yang sedang mengisi hati kita. Maka ayat ini dilanjutkan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, makna yang indah pada pagi hari ini kita dapatkan, bahwa Tuhan ingin hadir secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus ingin mendengar setiap doa kita. Tuhan Yesus Kristus ingin mendengar apa sesungguhnya yang menjadi keluh kesah di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus Kristus sering mengibaratkan bahwa hubungan Dia dengan kita adalah seperti Bapa kepada anak-anaknya. Suatu hubungan pribadi yang begitu dekat, sehingga Tuhan Yesus Kristus benar-benar mengenal isi hati kita, dan kita benar-benar percaya kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melaksanakan aktivitas kerohanian kita, maka seringkali godaan-godaan untuk menyombongkan diri, untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita berdoa, untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita beribadah, akan menjadi begitu kuat ketika kita tidak mementingkan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Maka pada pagi hari ini, seolah Tuhan ingin berkata kepada kita, aku ingin melihat apa yang menjadi isi hatimu. Benarkah isi hatimu berisi kekhawatiran di saat engkau mengatakan percaya kepadaku? Benarkah isi hatimu berisi keraguan di saat engkau berkata berserah kepadaku? Benarkah hatimu berisi keputusasaan di saat engkau berkata bahwa akulah satu-satunya penolongmu?
Saudara, hal-hal seperti itu yang kiranya menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus memperhatikan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Tuhan Yesus Kristus ingin berkuasa atas hati kita, memberi damai sejahtera saat dengan tersembunyi kita menyapanya di dalam doa. Jam-jam doa kita menjadi saat-saat yang begitu indah, di mana itulah saat kita menguatkan diri kita, saat kita menyapa Tuhan, saat kita menyerahkan segala sesuatunya, saat kita memohon pertolongan kepadanya, dan sekaligus juga saat kita percaya kepada perlindungannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara-saudara, memang benar di dalam kehidupan kerohanian kita harus melakukan berbagai aktivitas-aktivitas peribadahan. Entah itu berdoa, membaca firman Tuhan, jam-jam kebaktian, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu terlihat oleh orang lain. Namun, pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus ingin kita tahu bahwa Dia memperhatikan hati kita. Dia melihat apakah kekhawatiran itu ada. Dia melihat apakah keraguan itu ada. Dia melihat apakah keputusasaan itu ada. Dan seolah-olah Tuhan Yesus Kristus ingin bertanya kepada kita, benarkah engkau percaya kepadaku? Benarkah engkau berserah kepadaku? Benarkah setiap doa yang engkau ungkapkan kepadaku, engkau ucapkan dengan penuh keyakinan, seraya percaya bahwa aku mampu dan sanggup untuk menolong kehidupanmu? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita jalani dengan penuh percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Bukan hanya apa yang nampak dari apa yang kita lakukan, tetapi Dia mengenal hati kita. Marilah kita membuka hati kita, dan di saat kita membuka hati kita di hadapannya, maka itulah yang disebut hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, di mana tak ada satupun yang menghalangi Tuhan Yesus Kristus melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengaku segala kesalahan kita, kita mengaku segala kekurangan kita, lalu kita mohon pertolongan Tuhan agar kuasanya menguatkan hati kita, agar perlindungannya memberikan rasa pasti di dalam kehidupan kita, agar firman-Nya membuat kita percaya. Sehingga dengan demikian, kehidupan ini akan dapat kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami ingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kami ingin Engkau melihat kekurangan kami di saat kami membuka diri di hadapan-Mu. Kami mengaku di hati kami masih ada kekhawatiran, meskipun kami sering mengatakan bahwa kami percaya kepadamu.
Bapa, inilah hidup kami. Kami ingin membuka hati kami kepadamu. Perangilah diri kami. Nyatakanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat senantiasa memandang kasih-Mu yang begitu dekat dalam kehidupan kami. Dalam kesunyian kami ingin menyapa Engkau. Dalam kesendirian kami ingin berdoa kepadamu. Dan kami tahu bahwa ada Tuhan di sana yang mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.